Perkenalkan, nama saya Nurainisa Putri dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan memperlihatkan hasil pengamatan saya tentang pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Pertama, latar belakang. Setiap makhluk hidup akan mengalami proses pertumbuhan. Begitu pula pada tumbuhan. Dalam proses pertumbuhan pada tumbuhan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah intensitas cahaya. Banyak sekali teori yang menjelaskan tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tumbuhan. Namun, teori tersebut belum sepenuhnya dapat dipelajari jika belum mengetahui kebenarannya pada lingkungan kita. Untuk mengetahui dan membuktikan kebenaran teori tersebut, kita melakukan penelitian pada salah satu tumbuhan, yaitu tumbuhan kacang hijau. Tumbuhan ini kami ambil karena proses pertumbuhan pada kacang hijau tidak memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Adakah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau? 2. Bagaimana perbedaan pertumbuhan pada kacang hijau yang mendapatkan cahaya matahari langsung dan kacang hijau yang tidak mendapat cahaya matahari? Selanjutnya, tujuan. Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan di depan, yaitu 1. Untuk mengetahui pengaruh yang diberikan cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. 2. Untuk mengetahui perbedaan tumbuhan pada kacang hijau yang terkena cahaya matahari dan tidak terkena cahaya matahari langsung. Selanjutnya, pengaruh cahaya matahari terhadap kacang hijau. Tumbuhan memerlukan jumlah cahaya yang berbeda untuk proses fotosintesis. Namun, jumlah cahaya yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan karena merusak kerja hormon pertumbuhan atau auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung tumbuhan yang mendapat cahaya kurang atau di tempat gelap akan terjadi pertumbuhan yang sangat cepat. Tetapi daun kecil dengan warna hijau muda dan batang akan berruas-ruas panjang atau etiolasi. Selanjutnya adalah alat dan bahan. 1. Alat. 2 buah gelas, 1 gelas di tempat terang dan 1 lagi di tempat gelap. Penggaris untuk mengukur panjang batang dari hari ke hari. Alat tulis untuk menuliskan pertumbuhan dan perkembangan pada penelitian yang berbeda setiap harinya. Kamera untuk mendokumentasikan hasil penelitian pada kacang hijau. 2 bahan. 16 buah kacang hijau sebagai objek penelitian, 4 biji tiap gelas. Kapas sebagai media penelitian. Air sebagai bahan tambahan yang digunakan untuk membasahi atau membuat kapas lembab. Selanjutnya adalah cara kerja. Pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Rendam kacang hijau kurang lebih 3 jam untuk mengetahui mana biji kacang yang layak kita gunakan untuk dijadikan objek eksperimen. Masukkan gumpalan kapas yang telah diberikan air, tidak boleh terlalu basah dan juga tidak boleh terlalu kering. Setelah kacang direndam, masukkan kacang ke dalam gelas yang telah berisi kapas. Kacang disimpan di atas kapas. Simpan kacang dalam jarak yang tidak terlalu rapat dengan kacang lain agar pertumbuhannya lancar. Simpan 1 gelas pada tempat terang dan 1 gelas pada tempat gelap. Jika kapas mengering, segera basahi kapas tersebut sampai kapas menjadi lembab. Amati lalu catat dan dokumentasikan hasil pengamatan setiap harinya. Berikut adalah data hasil pengamatan. Yang pertama, pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap. Pada tempat yang gelap, kacang hijau tidak mendapat cahaya matahari sama sekali. Akibatnya, hormon auksin yang terdapat pada biji kacang menjadi sangat aktif dan bekerja secara optimal. Hal itu menyebabkan pertumbuhan kacang hijau menjadi sangat cepat namun kurang merata, sehingga batangnya lemah. Pertumbuhan kecambah pada tempat gelap paling cepat di antara tempat-tempat lain. Selanjutnya, pertumbuhan kacang hijau di tempat terang. Pada tempat yang terang, kacang hijau mendapat cahaya dengan intensitas cahaya yang sangat besar. Akibatnya, pertumbuhan kacang hijau akan lambat.
karena sebagian besar hormon auksin terurai oleh sinar matahari. Statistik ini paling rendah dari semua data yang ada, yang berarti pertumbuhan kecambah kacang hijau di tempat terang adalah yang paling lambat. Selanjutnya adalah pembahasan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan telah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan dan perkembangan di tempat yang terkena cahaya dan yang tidak terkena cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Apabila ditanam di tempat gelap, maka tanaman kecambah akan tumbuh lebih panjang daripada normalnya. Peristiwa ini terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Hormon auksin ini sangat peka terhadap cahaya matahari. Bila terkena cahaya matahari, hormon ini akan terurai dan rusak. Pada keadaan yang gelap, hormon auksin ini tidak terurai sehingga akan terus memacu pemanjangan batang. Akibatnya, batang tanaman akan lebih panjang jika ditanam di tempat yang gelap, tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang kurang sehat, akar yang banyak dan lebat, batang terlihat kurus tidak sehat, warna batang dan daun pucat, serta kekurangan klorofil sehingga daun berwarna kuning. Jika ditanam di tempat terang, maka kecambah akan tumbuh lebih pendek daripada yang ditanam di tempat gelap. Peristiwa ini juga terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Seperti yang telah dijelaskan di atas, hormon auksin ini akan terurai dan rusak sehingga laju pertambahan tinggi tanaman tidak terlalu cepat. Akibatnya, batang tanaman akan lebih pendek, tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang sehat, subur, batang terlihat gemuk, daun terlihat segar dan berwarna hijau, serta memiliki cukup klorofil. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari hasil penelitian pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau, dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan membutuhkan cahaya. Namun banyak sedikitnya cahaya yang dibutuhkan tiap tumbuhan berbeda-beda. Begitu pula dengan tumbuhan kacang hijau. Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap pertumbuhan dan perkecambahan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap dan terang akan mempunyai perbedaan. Biji kacang hijau yang terkena cahaya matahari secara langsung pertumbuhannya lebih lambat, daunnya lebar dan tebal, berwarna hijau, batang tegak dan kokoh. Sedangkan biji kacang hijau yang tidak terkena matahari, pertumbuhannya lebih cepat tinggi, daunnya tipis, berwarna pucat, dan batang melengkung tidak kokoh. Hal ini terjadi karena cahaya memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan meninggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang telah dibuat sebelumnya telah benar.